Shalom, selamat malam keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada hari ini di dalam ibadah keluarga, pada hari Rabu 29 April 2020, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami menghadap Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami memohon tuntunan Roh yang Kudus, agar kami dikuasai oleh kebenaran firman-Mu, dan melalui tuntunan Roh Kudus juga kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini, bacaan kita diambil dari kitab Yehezkiel, pasal 37 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri selengkapnya di rumah. Oleh sebab itu, disarankan untuk menyediakan Alkitab masing-masing di rumah. Dan Bapak Ibu, saya akan membacakan satu ayat yang menjadi penekanan kita, sesuai dengan sabda bina umat, yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Saya akan membaca Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mengalami pemulihan dan pembaharuan dari Tuhan. Kalau kita melihat tema ini, Bapak Ibu, ada dua kata kunci, yaitu pemulihan dan pembaharuan. Biasanya kalau kita bicara soal pemulihan dan pembaharuan, itu muncul kalau ada situasi di masa lalu yang buruk, yang menyakitkan, dan yang menghancurkan. Sehingga di masa yang akan datang kita mengharapkan adanya pemulihan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sesuai dengan bacaan kita pada saat ini di kitab Yehezkiel pasal 37, situasi buruk apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel di masa lampau yang di masa yang akan datang mengharapkan pemulihan dari Allah. Jadi situasi buruk apa sebenarnya yang dialami oleh bangsa Israel? Mari kita mendaftar satu persatu situasi buruk yang dialami. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan dalam kitab Yehezkiel, kita dapat melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu sedang mengalami penjajahan oleh bangsa Babel. Yang kedua, kondisi mereka pada saat itu selain dijajah, mereka dihina dan dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian situasi yang ketiga adalah bangsa Israel pada saat itu mengalami kehancuran karena kota suci mereka hancur, yaitu Yerusalem. Di tempat di mana ada bait Allah, di tempat di mana ada kemuliaan Allah, disitulah Yerusalem hancur. Kemuliaan Allah sudah pergi dari sana kalau kita lihat dari Yehezkiel pasal 10. Dan kemudian situasi berikutnya adalah, situasi keempat adalah bangsa Israel pada saat itu mengalami pembuangan dari tanah yang dijanjikan Tuhan ke tanah pembuangan. Seolah-olah mereka dimuntahkan oleh tanah itu, tanah yang dijanjikan Tuhan, sehingga keberadaan mereka sekarang ada di tanah pembuangan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk situasi seperti itu sebenarnya adalah situasi yang memalukan bagi bangsa Israel. Karena kalau kita menempatkan seperti mereka juga, ya namanya bangsa yang dijajah ya pasti malu. Sebuah aib, sebuah penderitaan. Dan pertanyaannya sekarang adalah,
Apa yang membuat bangsa Israel mengalami situasi yang buruk seperti itu? Mengapa semua ini bisa terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sehingga mereka bisa ada di tanah pembuangan? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Yehezkiel pasal 36 ayat 18 sampai 19, kita bisa melihat bahwa sebenarnya bangsa Israel bisa berada di tanah pembuangan karena ulah mereka sendiri. Ya, karena ulah mereka sendiri. Karena di atas tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka justru melakukan kejahatan. Mereka melakukan kekejian kepada sesama. Bahkan ada pembunuhan dan kriminalitas di atas tanah yang dijanjikan Tuhan itu di Israel. Kemudian di atas tanah yang dijanjikan Tuhan juga, mereka mengkhianati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Dan juga di atas tanah itu juga yang dijanjikan Tuhan, mereka menista kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita lihat situasi ini, sebenarnya penista agama tidak hanya selalu datang dari luar Bapak Ibu. Tapi rupanya penista agama juga bisa datang dari setiap orang di dalam agamanya masing-masing. Seperti bangsa Israel yang melakukan penistaan terhadap agamanya sendiri, melakukan penistaan terhadap Tuhan Allah sendiri. Apalagi mereka sendiri adalah orang-orang yang disebut sebagai umat Tuhan. Nah, inilah yang unik. Mentalitas yang sedemikian buruk ada di dalam kehidupan banyak orang Israel pada saat itu di atas tanah yang dijanjikan Tuhan, di atas tanah yang dikuduskan Tuhan. Sehingga tidaklah heran bahwa mereka dimuntahkan dari tanah itu dan akhirnya mereka berada di tanah pembuangan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Allah tinggal diam melihat situasi bangsa Israel yang sedang menderita seperti itu? Apakah Allah berdiam diri melihat bangsa Israel dihina oleh bangsa-bangsa lain, dicemooh, diejek? Apakah Allah berdiam diri? Jawabannya adalah tidak. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Allah tetap menunjukkan tindakan. Allah tetap menunjukkan perbuatan tangannya. Memang dalam paruh pertama kitab Yehezkiel, kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan berkehendak supaya Nabi Yehezkiel menyerukan berita penghukuman bagi bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Tetapi di paruh berikutnya, kita bisa melihat sisi lain, bahwa Tuhan juga berkehendak kepada Nabi Yehezkiel untuk menyampaikan berita pengharapan kepada bangsa Israel. Jadi bukan hanya berita penghukuman saja yang disuarakan, tetapi juga ada berita pengharapan, ya. Jadi bukan hanya penghukuman, tetapi juga ada berita pengharapan, berita pemulihan, berita pembaharuan yang harus disuarakan Nabi Yehezkiel kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan bacaan kita pada saat ini di pasal 37 adalah salah satu cara Allah untuk memulihkan keadaan bangsa Israel dari keterpurukan mereka. Kalau kita lihat secara utuh Bapak Ibu, di pasal 37 paling tidak ada dua cara Allah untuk memulihkan dan membaharui kehidupan bangsa Israel. Yang pertama adalah Tuhan akan membangkitkan mereka kembali. Kenapa dikatakan membangkitkan? Karena bangsa Israel pada saat itu memang hidup di tanah Babel, tetapi sebenarnya mereka secara spiritual mengalami kematian. Karena mereka sudah kehilangan jati diri. Yang berikutnya, cara Allah memulihkan bangsa Israel dalam pasal 37 ini adalah Allah mempersatukan umat Israel. Tidak ada lagi kerajaan utara, tidak ada lagi kerajaan selatan. Bangsa Israel akan dikembalikan jati dirinya sebagai bangsa yang hanya dipimpin satu raja dan bangsa yang diberkati oleh Allah. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini paling tidak kita bisa menemukan hal yang unik. Kalau kita kaji lagi di pasal 37 ayat 24 sampai ayat 28, ada hal unik yang bisa kita temukan. Rupanya berita pemulihan yang Allah kehendaki bagi bangsa Israel itu berlangsung selama-lamanya. Coba perhatikan Bapak Ibu di ayat 24, di ayat 25, ayat 25, ayat 26, ayat 28. Di setiap akhir kalimat itu ada kata selama-lamanya. Dari sini Bapak Ibu saya jadi ingat tentang Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 4. Di situ tertulis bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sini kita bisa melihat bersama bahwa rupanya
kasih Allah lebih besar daripada penghukuman Allah bagi bangsa Israel. Sekali lagi saya tekankan, kasih Allah lebih besar daripada penghukuman Allah bagi bangsa Israel. Dan dari sini kita bisa melihat bersama bahwa pemulihan yang berlangsung selama-lamanya itu merupakan bentuk kasih Allah bagi bangsa Israel sekalipun mereka dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang terpuruk. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh kita menafsir Yehezkiel pasal 37, kita percaya bahwa Tuhan yang berkarya bagi bangsa Israel adalah Tuhan yang berkarya juga bagi kita pada saat ini di tahun 2020. Percayalah bahwa berita pengharapan yang disuarakan oleh Nabi Yehezkiel pada abad ke-6 sebelum Masehi kepada bangsa Israel di Babel juga menggema di dalam kehidupan kita di tahun 2020 ini. Secara khusus, ketika saat ini di tahun 2020, kita mengalami yang namanya pandemi virus corona. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa virus corona ini terjadi? Mengapa virus corona ini muncul? Kapan virus corona ini berakhir? Celakanya, banyak orang di sekitar kita menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa pandemi virus corona adalah hukuman Allah. Pandemi virus corona ada sebagai hukuman Allah bagi manusia pada saat ini. Apalagi kalau kita sudah membaca kitab Yehezkiel ini, banyak orang juga langsung mengaitkan posisi kita pada saat ini di tahun 2020 sama seperti bangsa Israel yang sedang dihukum Allah di tahun-tahun sebelumnya. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita ini sebenarnya kita mau diajarkan untuk jangan terburu-buru menerjemahkan peristiwa virus corona ini sebagai hukuman Allah. Memang benar bahwa Allah menghukum bangsa Israel karena dosa-dosa mereka dalam bacaan kita pada saat ini. Tetapi bagaimana dengan virus corona? Apakah ini hukuman Allah? Itu hanya kemungkinan. Bisa iya, bisa tidak. Tapi bukan sebuah kepastian. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, akui saja ketika kita sedang berhadapan dengan virus corona ini, dan diperhadapkan dengan pertanyaan mengapa semua ini terjadi dan kapan ini akan berakhir, akui saja dengan kerendahan hati bahwa kita tidak tahu mengapa ini terjadi, kapan ini berakhir, akui saja tidak tahu. Kita tidak perlu berspekulasi, karena di belahan negara lain ada seorang pastor, pendeta yang dipanggil sebagai rasul di gerejanya. Dia mengaku bahwa diinformasikan oleh Roh Kudus bahwa virus corona akan berakhir setelah Paskah. Tapi rupanya setelah Paskah, apakah virus corona sudah berakhir di dunia ini? Belum. Virus corona masih tetap ada. Celakanya, seorang rasul ini, pendeta ini, mengatakan bahwa Roh Kudus salah memberitahukan kepada saya. Wah, ini celaka Bapak Ibu. Sudah berspekulasi, dia salahkan pula Roh Kudus. Ini dosa besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk menyikapi fenomena ini, pandemi virus corona ini, akui saja dengan kerendahan hati bahwa ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Ada banyak hal yang tidak pasti. Hukuman Allah dalam bentuk virus corona itu belum pasti. Bisa iya, bisa tidak. Tetapi bukan satu kepastian. Apalagi kita mengkaitkan situasi bangsa Israel di abad ke-6 sebelum Masehi dengan situasi kita di tahun 2020. Sangat jauh konteksnya. Tapi Bapak Ibu, dari kitab Yehezkiel ini, kita bisa melihat titik yang pasti. Satu hal yang pasti dari kitab Yehezkiel yang bisa digemakan dalam konteks kita saat ini adalah bahwa di tengah situasi sulit apapun, di tengah situasi sesulit apapun, Allah selalu bertindak. Allah selalu tidak tinggal diam. Allah selalu memulihkan keadaan dunia ini. Allah selalu membaharui dunia ini. Allah selalu menghadirkan keselamatan bagi dunia ini. Itulah pesan yang pasti. Daripada kita berspekulasi, menebak-nebak mengapa ini terjadi, kapan akan berakhir, lebih baik kita ucapkan bahwa satu hal yang pasti, di tengah situasi virus corona ini,
Tuhan tetap bertindak, Tuhan tetap memulihkan keadaan dunia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pada saat ini paling tidak ada 2 pesan teologis yang dapat menjadi renungan kita pada hari ini. Pesan yang pertama adalah, di tengah situasi sulit akibat pandemi virus corona saat ini, atau situasi sulit yang kita alami, apapun itu, percayalah bahwa pemulihan Allah adalah suatu hal yang pasti. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menghadirkan pemulihan dalam kehidupan kita sesulit apapun. Buktinya Bapak Ibu, lihat situasi kita pada saat ini. Di tengah-tengah berita kematian akibat virus corona, ada juga berita tentang kesembuhan. Banyak orang juga yang sembuh. Di tengah-tengah situasi dunia yang saat ini perekonomian memburuk, kepekaan sosial setiap manusia mulai tergugah. Banyak orang yang tergerak hatinya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona. Salah satu contohnya sudah diberikan oleh gereja GPIB Ebenezer Samarinda. Beberapa minggu yang lalu juga gereja telah memberikan bantuan berupa sembako kepada warga jemaat. Ini adalah bukti bahwa manusia tergerak hatinya di tengah-tengah situasi ini. Dan ada satu hal juga yang perlu kita syukuri Bapak Ibu, bahwa di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini, bahwa akibat physical distancing, bekerja dari rumah, mobilitas setiap orang dengan kendaraan bermotornya masing-masing sudah mulai berkurang. Efeknya apa? Keadaan bumi semakin lebih bersih. Keadaan bumi semakin jernih. Dari yang kita tidak bisa melihat bintang di malam hari, sekarang kita bisa melihat bintang. Karena sudah tidak tertutup polusi lagi. Polusi air pun juga di sungai-sungai dan lautan juga semakin jernih. Artinya apa Bapak Ibu? Di tengah situasi yang sulit sekalipun, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam. Allah selalu menunjukkan pemulihan dan pembaharuan secara utuh bagi dunia ini. Tidak peduli ada virus SARS, virus MERS, virus flu burung, virus flu babi, virus corona yang terbaru ini, itu tidak akan pernah memutuskan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Situasi terburuk apapun, Allah tetap menghadirkan pemulihan. Pesan pengharapan itu terus menggema. Dan pesan yang kedua Bapak Ibu yang dapat kita renungkan adalah, sebagaimana Yehezkiel menyerukan pengharapan dan kabar baik kepada bangsa Israel di masa-masa sulit yang mereka alami, maka sebagai keluarga Kristen, kita juga turut dipanggil untuk menyuarakan pengharapan bagi dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan pengharapan, memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Jangan sampai keberadaan kita sebagai keluarga Kristen justru memperkeruh suasana yang sudah sulit pada saat ini. Oleh sebab itu, persaksikanlah cinta kasih Allah kepada dunia. Share cinta kasih kepada sesama dengan berbagi energi positif bagi orang-orang di sekitar kita. Membagikan berita-berita yang positif bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di media sosial atau dimanapun kita berada. Sebarkan pikiran-pikiran yang positif supaya di tengah-tengah situasi ini kita justru menyebarkan cinta, bukan kebencian. Kita justru menyebarkan berita pengharapan, bukan berita ketakutan. Kabar baik, bukan kabar buruk. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan bagi kita pada saat ini. Di dalam ibadah keluarga pada saat ini, semoga di dalam masa-masa sulit ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bangsa Israel saja dipulihkan oleh Allah. Tuhan yang sama juga pasti memulihkan keadaan kita. Untuk itu Bapak Ibu, berserah tetap kepada Tuhan, dan suarakanlah berita pengharapan
berita pemulihan, berita pembaharuan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami apabila setiap masa sulit yang kami alami, kami justru meninggalkan Tuhan. Kami justru mempersalahkan Tuhan. Tetapi dengan kebenaran firman yang telah kami dengar ini, kami mau optimis untuk melihat bahwa di masa-masa sulit, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja. Kasih Tuhan lebih besar daripada penghukuman Tuhan bagi dunia ini. Dan pada saat ini biarlah kami sebagai keluarga Kristen tetap dimampukan oleh Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa membagikan energi positif bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa membina keluarga kami, suami, istri, opa, oma, anak, cucu, untuk tetap berpikir positif, menyikapi situasi yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap keluarga Kristen dimanapun mereka berada, khususnya Jemaat GPIB Ebenezer Samarinda di rumah masing-masing. Biarlah kami tetap menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan kami tetap dimampukan bertahan di dalam iman di dalam situasi sulit pada saat ini. Karena kami percaya Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami serahkan keluarga kami serahkan gereja Tuhan GPIB Jemaat Ebenezer Samarinda, negeri kami, Indonesia dan dunia ini, di dalam nama Kristus Yesus yang memulihkan keadaan dunia. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan para dokter, pemerintah, dan bersama dengan setiap orang yang dengan sukarela menolong untuk memutus penyebaran virus corona. Tuhan juga beserta dengan pasien yang terpapar positif virus corona. Tuhan juga bersama dengan kami yang bekerja di rumah saja, mengisolasi diri kami, memutus penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami dan menghadirkan pemulihan. Dan inilah kami Tuhan, dengan segala keterbatasan kami mohon ampun atas dosa dan salah kami. Layakkanlah kami untuk dapat menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah telah selesai. Dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap jaga kesehatan, sebisa mungkin kita bekerja di rumah, ikuti imbauan pemerintah, majelis sinode, dan sebagainya. Semoga virus corona ini akan berakhir dengan waktu yang cepat, dan kita berdoa terus berpengharapan kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam kepada keluarga di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati.